Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pelayan, baik dari tokoh masyarakat, para sesepuh, dan hadirin. Kami ucapkan selamat datang dan selamat siang. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya di rumah duka ini. Bapak Ibu, para pelayan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Tri Wiloso yang terkasih beberapa hari yang lalu menderita sakit karena sudah sepuh. Seluruh keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan yang terkasih Bapak Tri Wiloso. Namun Tuhan mempunyai rencana lain, dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 1 malam Bapak Tri Wiloso telah pulang ke rumah Bapak di surga dalam usia 84 tahun. Jenazah nanti akan dimakamkan di pemakaman Tegal Kolombo, Demangan, Yogyakarta. Bapak Ibu para pelayan yang kami hormati, sebelum acara ini kita lanjutkan, perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kebaktian pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yudo Asberdania. Dan nanti juga ada persembahan paduan suara dari Ambangsi. Acara yang ketiga, sambutan dari masyarakat sekitar yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua MUI. Selanjutnya, yang keempat, sambutan keluarga. Yang kelima, persiapan pemberangkatan jenazah menuju pemakaman Tegal Kolombo, Demangan, Yogyakarta. Kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Akan kami pimpin dan kepada Bapak Ibu yang tidak seiman dengan kami, karena kami akan berdoa secara agama Kristiani sesuai agama dan kepercayaan kepada Bapak Ibu yang tidak seiman dengan kami dengan segala hormat dan kerendahan hati mohon bantuan doa. Untuk ini kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan semoga lebih baik Bapak Ibu sekalian menjadikan ibadah yang sejati. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami, anak-anak-Mu, menghaturkan puji syukur dan terima kasih atas bimbingan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah duka ini dengan selamat. Pada hari ini Tuhan, kami akan mengadakan doa penghiburan dan upacara pemberangkatan jenazah saudara kami terkasih Bapak Tri Wiloso yang akan dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yudo Asberdania. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus membuka pintu hati dan memimpin hamba-Mu untuk kebaktian siang hari ini, sehingga apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh acara siang hari ini, dari awal pertengahan hingga selesai sampai ke pemakaman nanti. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berikan kelancaran dan keselamatan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa,
serta kesalahan kami. Di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, aku dan persilakan kepada Bapak Bukan Ibu untuk kebahagiaan Tuhan. Yang terkasih dan saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Wiloso, Ibu Bapak para pelayat yang telah berkumpul di rumah duka dan di sekitar rumah duka. Bersama saat ini kita akan melanjutkan kegiatan kita berkenaan dengan upacara pemakaman almarhum Bapak Wiloso, dan untuk itu akan dilayankan dalam tata cara agama Kristen. Dan dengan hormat kami sebagai majelis menyampaikan kiranya keluarga maupun juga para pelayat yang berbeda keyakinan dengan kami tetap dapat mendukung dalam doa menurut tata cara dan keyakinan masing-masing, secara khusus bagi keluarga yang saat ini tentu sedang merasa berduka. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama kita masuk dalam persekutuan doa, dan secara bersama-sama kita akan mengungkapkan rasa syukur, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan sebagai juru selamat kita dengan menyanyikan lagu dari buku halaman 117. Halaman 117 kita akan nyanyikan pada bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, di mana melalui nyanyian ini kita juga mengungkapkan doa kita kepada Tuhan, keberserahan kita kepada Tuhan. Jika jiwaku berdoa, cari penghidup.
kita hadir di sini sama dengan keluarga yang sedang berduka oleh karena berpulangnya ayah, berpulangnya kakek, saudara yang kita kasihi, Bapak Timiloso. Maka biarlah kasih Kristus menghibur dan menguatkan keluarga, demikian juga setiap kita yang merasakan kehilangan, sehingga keluarga maupun tiap-tiap kita tidak larut dalam duka cita, tetapi senantiasa memiliki pengharapan serta bersyukur kepada Tuhan. Sebab Kristus setia menyertai dan menolong setiap kita, orang yang percaya dan berserah kepadanya. Dalam Kristus Allah menguatkan dan memampukan setiap kita yang mengalami dan merasakan duka cita dan melewati semua ini. Bersama sejenak kita berdoa. Apa yang kami lakukan dalam persekutuan doa ini Tuhan, baik melalui kidung yang kami nyanyikan, doa yang kami ucapkan, bahkan seluruh keberadaan diri kami, menjadi wujud dari isi hati kami, perasaan kami, ketika kami ada dalam situasi dan suasana duka, oleh karena berpulangnya anak yang terkasih Bapak Timiloso. Sebagai manusia, kami merasa kehilangan. Tetapi kami tidak ingin hanya berdiri dalam posisi kami sebagai manusia, tetapi juga sebagai manusia yang percaya akan kebangkitan Kristus. Sehingga dalam keberserahan, kami menyerahkan hidup kami, supaya kami memiliki penghiburan, kekuatan di tengah ketika. Bersabarlah Tuhan, agar setiap kami berdoa dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, sebelum bersama kita membaca merenungkan sabda Tuhan, kita akan dihantar paduan suara ambang C dengan lagu pasrah. Sembari paduan suara mempersiapkan diri, atur Ibu Bapak ikut berbagai perjalanan menunggu mendapatkan dengan langsung hidup. Disilakan Ibu Bapak mungkin bisa mencari tempat supaya tidak sampai kehujanan, sembari dalam hati berdoa berharap hujannya berhenti.
sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain tabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jangan menyanyikan nasib dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang memelihara dan melakukan. Haleluya. Bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani selalu mengalami situasi di mana terjadi peralihan, terjadi transisi. Selalu ada pengalaman di mana kita beralih atau berpindah dari satu situasi ke situasi yang berbeda. Dari suasana yang satu ke suasana yang tak sama. Transisi ataupun peralihan itu adalah sebuah kenyataan. Sebagai contoh adalah situasi yang saat ini kita hadapi, di mana terjadi peralihan dari masa pandemi menuju ke endemi. Dari masa ketika penyebaran COVID-19 begitu menggila di tengah-tengah bangsa kita. Tetapi yang saat ini sudah situasinya tak sama. Lebih kondusif, lebih terkendali. Ada peralihan, ada transisi, ada perubahan yang terjadi. Dan saya kira ini menjadi doa serta harapan kita. Bangsa kita masih akan benar-benar menuju bebas COVID-19. Tetapi peralihan ataupun transisi saat ini tidak berarti kita sudah bebas dari penyebaran. Sebab fakta menunjukkan penyebaran COVID-19 masih terjadi di sekitar kita. Peralihannya sudah mulai terjadi dan terasa, tetapi kita tetap butuh waspada. Nah demikian juga belum lama atau 1,5 bulan yang lalu, yang dampaknya juga masih terasa peralihan yang terjadi di negara kita, yaitu peralihan harga BBM. Dampaknya sampai saat ini masih terasa bagi sebagian besar masyarakat. Peralihan semacam itu dari dulu selalu menimbulkan gejolak. Pokoknya kalau harga BBM berubah, gejolaknya mesti ada. Di antaranya demand maupun juga perubahan tarif angkutan, sembako dan lain sebagainya. Dampaknya sampai hari ini terhadap peralihan, transisi perubahan harga masih kita rasakan. Artinya, pengalaman transisi, pengalaman mengalami peralihan, ada yang membuat kita bersyukur, bersukacita. Pandemi beralih ke endemi, itu syukur, sukacita. Tetapi harga BBM belum tentu menimbulkan sukacita, meskipun itu sebuah kemestian. Demikian juga kita saat ini ada dalam peralihan cuaca, di mana mulai mendung, mulai gerimis dan sering hujan. Berarti kita sudah memasuki dan mulai harus beradaptasi dengan peralihan cuaca, menjaga kondisi fisik tetap prima supaya tidak mudah jatuh sakit. Nah saat ini kita berkumpul di tempat ini
karena juga bersama-sama menghadapi peralihan. Sebuah transisi kehidupan yang terjadi. Yang pertama secara khusus terhadap almarhum Bapak Tri Wiloso. Beliau beralih dari kehidupan insani menuju pada kehidupan ilahi, sesuatu yang bersifat kekal, kehidupan yang bersifat luhur yang tak sama dengan kehidupan insani di bumi atau di dunia. Beralih dari kehidupan manusia yang diwarnai dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan kesengsaraan, pada kehidupan yang diwarnai dengan kedamaian, ketentraman. Mungkin situasi dan suasana damai, suasana sukacita, oleh karena sudah bersama-sama dengan Tuhan, yang saat ini dialami, dirasakan oleh almarhum, sulit kita bahasakan. Sulit bagi kita untuk mengungkapkan seperti apa damai dan sukacita surgawi yang sudah dialami oleh almarhum Bapak Tri Wiloso. Nah, saya meminjam ungkapan pemazmur untuk membantu kita bersama melukiskan dan mengimajinasikan situasi yang dialami oleh Bapak Tri Wiloso, yaitu ketika pemazmur mengatakan, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi dan jangan berdiam diri." Ungkapan pemazmur ini saya pakai untuk melukiskan situasi yang ada, situasi yang mungkin dialami, dirasakan oleh almarhum, bahwa beliau sudah tidak lagi meratap oleh karena sakit, entah stroke, entah karena usia dan lain sebagainya, tetapi telah diubah menjadi orang yang menari-nari dengan penuh sukacita. Kain kabung oleh karena penderitaan insani, penderitaan ragawi, telah dibuka dan digantikan dengan sukacita. Ungkapan pemazmur membantu kita untuk membayangkan situasi surgawi, situasi ataupun suasana ilahi yang dirasakan oleh almarhum. Pengalaman transisi yang kedua dialami oleh keluarga. Peralihan yang pasti menimbulkan perasaan kehilangan. Yang tadinya secara ragawi bisa menyentuh, bisa berkomunikasi, ini beralih pada situasi yang berbeda. Beberapa waktu lalu, bidang diakonia bersama majelis pengurus wilayah bisa berkunjung, bisa mendoakan, dan itu terasa belum lama. Tetapi kemarin dini hari ada transisi, ada peralihan yang terjadi, yang pasti tidak diduga oleh setiap kita. Jikalau kita yang di luar keluarga saja merasakan keterkejutan dan kesedihan oleh karena peristiwa transisi itu, apalagi keluarga. Pada masa seperti inilah, ketika keluarga beralih dari yang semula bisa bersama-sama secara ragawi, bisa menyentuh, bisa merawat, bisa mendengar suara Bapak Tri Wiloso, hari ini beralih pada situasi dan suasana yang tak sama lagi. Dalam duka cita, keluarga membutuhkan kekuatan dan penghiburan. Dan inilah yang kemudian saya hayati dalam Mazmur 30 ayat 2, ayat 3, di mana kalimat-kalimat ataupun ungkapan-ungkapannya dapat menjadi dasar bagi setiap orang yang berduka, merefleksikan pertolongan Tuhan. Demikian.
Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak, minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan. Keluarga memang tidak sedang berhadapan dengan musuh, tetapi berhadapan dengan duka cita, berhadapan dengan kenyataan hidup yang harus diterima apa adanya. Dan demikian juga sebenarnya bersama keluarga, setiap kita diingatkan bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi juga akan mengalami peralihan atau transisi itu, yaitu ketika kematian datang menjemput. Tuhan yang menjemput. Kematian adalah kenyataan. Dan inilah yang justru menghantar kita untuk selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kehidupan kita tidak berhenti dalam peti mati atau dikubur. Sebab itu hanyalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap manusia supaya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Sebab tiap-tiap kita percaya kebangkitan Kristus yang juga membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari bersama kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah cinta kasih Allah senantiasa dinyatakan kepada kami dalam berbagai situasi hidup yang kami jumpai, bahwasanya ketika ada terjadi peralihan yang menyebabkan hati kami terluka dan berduka, cinta kasih dan anugerah Allah tetap lestari adanya, tidak pernah beralih dan meninggalkan kami. Itu sebabnya melalui persekutuan ini kami merendahkan diri dan menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kami, isi hati kami, agar Tuhan Sang Empunya kehidupan menyapa kami dan menguatkan kami, sehingga kami tidak terlarut dalam duka, kami tidak terlarut dalam suasana kesedihan, oleh karena berpulangnya orang yang kami cintai, kami kasihi, Bapak Trigilos. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam situasi-situasi kehidupan Engkau senantiasa menguatkan kami. Bahkan melalui cerita, melalui kisah yang kami dengar, bagaimana semasa hidup almarhum tetap kuat dan tegar, tetap meyakini pemeliharaan Tuhan, sekalipun tubuh renta oleh karena usia, tubuh lemah oleh karena sakit, tetapi yakin bahwa Tuhan tetap menggendong sampai rambut memutih. Keyakinan, keberserahan itulah yang kami percayai, kami yakini, menguatkan Bapak Triwiloso menjalani hari-hari dalam keterbatasan fisik, karena usia dan sakit. Kami percaya Tuhan bahwa beliau telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan yang memang diwajibkan bagi setiap kami yang menjalani hidup di dunia ini. Pertandingan untuk kami terus mulawentah kapita dosa. Pertandingan untuk kami terus berkarya dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan Bapa, mengakhiri tanggung jawab pelayanan kehidupan dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya dengan baik. Kami juga bersyukur bahwa keluarga, anak cucu yang dengan setia mendampingi, merawat selama beberapa waktu lamanya. Kami percaya bahwa kasih Allah dinyatakan melalui pelayanan, melalui perawatan yang dilakukan keluarga, melalui pendampingan yang dilakukan. Cinta kasih Allah itulah yang juga menguatkan almarhum dalam melewati waktu-waktu, detik-detik terakhir. Cinta kasih keluarga menjadi kehangatan bagi beliau ketika berpulang ke rumah di surga. Dan karena itu kami juga bersyukur Tuhan memberkati dan menolong keluarga dengan segenap daya, doa, kekuatan untuk mendampingi orang tua kekasih. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan rahmat dan kebaikan atas keluarga. Dan saat ini jika secara manusia merasakan duka, Tuhan mari beri kekuatan penghiburan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada atas keluarga, melewati dan menerima kenyataan ini dengan penuh syukur dan berserah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk rencana keluarga bersama dengan kami untuk memakamkan jenazah almarhum Bapak Dewi Loso di makam Kembangan. Berkat Tuhan menyertai dari rumah duka menuju ke makam, lancar adanya, berjalan dengan baik. Upacara yang dilaksanakan di makam juga terlaksana dengan baik. Kami berdoa dan memohon Tuhan, kiranya sekalipun dengan cuaca yang mendung, kiranya kami berdoa agar tidak hujan, tidak gerimis, semua berjalan, dan kami berdoa juga menyerahkan keluarga serta para pelayan yang terlibat dalam proses upacara di makam Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur bahwa di tengah-tengah duka, keluarga tidak sendiri, tetangga kiri kanan yang juga menyatakan simpati empati. Tuhan berkati melalui perhatian kepedulian tetangga menjadi kekuatan bagi keluarga melewati duka ini. Demikian juga saudara seiman, bahkan sahabat, kolega, semua yang hadir, yang datang silih ganti untuk menyatakan bela rasa, menjadi cara Tuhan juga untuk menguatkan Tuhan. Dan karena itu berkati Tuhan setiap orang yang telah bersimpati dan terima kasih Bapa di surga, doa kami, permohonan kami dan keberserahan. Demi Kristus yang hidup kami berserah. Amin. Ibu Bapak Saudara, kita bersama akan mengakhiri persekutuan doa saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memimpin hidup kita, sebagaimana Tuhan telah memimpin Bapak Tri Wiloso, tidaknya dalam kehidupan bergereja, beliau pernah terlibat dalam pelayanan di kemajelisan, periode tahun 1976 hingga 1978, dilanjutkan 1981 hingga 1983. Beliau pernah ada dalam kemajelisan sebagai diaken. Dan periode tahun 1999 hingga 2001, beliau dipercaya oleh warga Timur B untuk menjadi bagian dan memangku jabatan sebagai bini sepuh atau penatua. Kehidupan bergereja telah dinyatakan melalui pelayanan yang ada, dan semua itu dapat dijalani oleh karena Tuhan memimpin menyertai kehidupannya. Doa permohonan yang sama, Tuhan juga memimpin dan menuntun hidup kita, yang akan kita ungkapkan dengan nyanyian dari buku halaman 123. Akan kita nyanyikan pada bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Solusi rasa Tuhan pimpin hamba-Mu. Tuhan benteng jiwaku.
Bersama kita akan mengakhiri persekutuan doa saat ini. Arahkanlah hati pikiran saudara kepada Allah dan bersama kita menerima. Kasih karunia Allah, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus ada atas saudara sekalian hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan doa yang dapat kita laksanakan dan yang dapat saya layankan. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak maupun keluarga dan para pelayat yang berbeda keyakinan tetapi telah tetap dengan setia mengikuti proses upacara pemakaman ini. Kiranya doa dan apa yang Ibu Bapak lakukan menjadi bagian dari amal ibadah menurut keyakinan dan agama Ibu Bapak sekalian. Saya berdiri di tempat ini mewakili Majelis Gereja GKJ Kondokusuman beserta dengan segenap warga GKJ Kondokusuman menyampaikan ikut berbela rasa atas berpulangnya Bapak Tri Wiloso. Dan seiring dengan ungkapan bela rasa kami juga menyampaikan doa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dalam melewati kedukaan. Terima kasih atas pelayanan keluarga mendampingi Bapak, yang mana Bapak juga pernah menjadi bagian dalam pelayanan gereja. Demikian pelayanan yang dapat saya lakukan. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan di hati, saya menyampaikan permohonan maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Veronica selaku pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yudo Asterdania yang telah berkenan membawakan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang indah ini dapat menambah kekuatan keluarga yang sedang berduka dan juga penghiburan. Kita akan lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari masyarakat sekitar yang akan diwakili oleh Bapak Ketua RW, yaitu Bapak Naryo. Waktu dan tempat kami, silakan.
kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua sudah dikeluarkan di sini. Terima kasih. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Tri Wiloso. Perkenankanlah kami mewakili warga masyarakat Kampung Kemangan, Kelurahan Kemangan, mengaturkan Derek Wiloso ikut berduka cita atas meninggalnya Bapak Tri Wiloso yang dipanggil Tuhan pada hari Jumat pukul 00.30 di rumah kediaman ini. Kami mewakili seluruh masyarakat, segenap pengurus RT, pengurus RW di wilayah Kampung Kemangan ini, sungguh merupakan bagi kami kehilangan seorang warga, seorang sesepuh yang menjadi panutan, yang selama ini telah menunjukkan pengabdian kepada wilayah ini, terutama dalam hal kebersamaan dan kerukunan. Kami merasakan sendiri bahwa Bapak Tri Wiloso telah berjasa di wilayah ini, selalu tersenyum setiap ketemu dengan warganya. Apalagi kami juga mengingat pada saat Bapak Tri Wiloso ini aktif dalam bidang kesehatan, selalu hadir di rumah, di keluarga yang minta bantuan pada saat sakit, dan Bapak tercinta ini pasti datang tanpa membeda-bedakan. Dan di situ dia selalu menyebutkan, inilah yang sebenarnya kami rasakan, bahwa kami merasa kehilangan sesepuh kami di wilayah Kemangan ini. Kemudian kami juga bisa merasakan bahwa keluarga sudah berusaha supaya Bapak Tri Wiloso ini tetap sehat dan masih bisa menunggui keluarganya. Tetapi kiranya Tuhan berkehendak lain, Bapak Tri Wiloso dipanggil untuk ditempatkan di tempat yang abadi. Maka dari itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, mari kita mengikhlaskan kepergian Bapak Tri Wiloso ini menghadap Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima segala amal kebaikannya. Juga kami berdoa untuk para keluarga, semoga lekas mendapat penghiburan dan lekas kembali memenuhi kewajiban sesuai dengan perintah. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW, Bapak Mario, yang telah mewakili masyarakat sekitar. Selanjutnya kita akan masuk pada acara sambutan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Budi. Waktu dan tempat kami silakan.
nyuwun pangapunten bagi angin memakai wonten kata kami yang perannya tinggali kami pangapunten. Bapak Ibu yang terhormati, para pelayan yang kamu wonten Bapak Niko, kita mengaturakan puji syukur wonten Gusti di Prabu Bapak Ibu sekalian yang guyung Pakembangan Pandungo pemberangkatan jenazah Bapak Sri Wiroso Kulon yang pangapunten untuk pilihan di Kawulo keluarga nyawakan papan tenggahan ingkang boten merangani penggali kulon yang pangapunten Bapak Pendito ingkang kula hormati Bapak Ibu rakyat ingkang kula hormati dan kula nuwun ugi kula mewakili adik-adik kawula saking Yuda, Mbak Ambar, Wiwit, Andri, Ayu, ingkang sampun kabesaran katresnan diri Bapak Sri Wiroso sampun kapundhut Gusti kala wingi jam 1. Matur wonten panjenengan sedaya yastikan matur panuwun dari Bapak Arwi ke warga masyarakat RW Kawan RT Kaliwalas dari Kawan Demangan ingkang sampun ngrampisaken Bapak Sri Wiroso wiwit sedanipun ngantos dumugi menika mangke kula sangat kabantu keluarga sangat kabantu dan kula ngaturaken panuwun ingkang sagengipun pun kalau dengan teman-teman dengan Ibu Majelis DKJ Gondokusuman Timur B yang sampun melakukan acara para Bandung pada yang udah menikah. Jadi pun ada datang Bapak Ibu sekalian, Om Tri Wiroso menikah, Om Kawulo karena ada Ibu Bapak. Dan kapundhut Gusti kalau wingi jam 1 ganti siswa asli ini pun 84. Nanging wonten ing KTP itu 9. Ya. Kalian Bapak tua Om Tri. Kalau Bapak menika yuswanipun 96. Ini Mas tua Om Tri. Pada KTP. Ini betul nopo-nopo mereka yang damel doro bulu kalau begini. Ya sekolah apa yang berkawin. Di mereka yang adakan dan Om Tri Wiroso mereka membantu terus kawan. Gangsal dia Gangsal, Mas Yuda, Deyuda, Ambar, Wiwit, Andri, Ayu. Ajeng paling wayah 6. Terus 6. Ayah pun sampun 6. Dan ing samangke Om Tri badhe karekaken wonten ing makam Tegal Kolombo. Tak wetan kuburan Richard. Wetan kuburan Richard. Kasuwun Bapak Ibu ingkang boten kagungan. Kasa ingkang sanes kasuwun nyuwun ngrampungaken pemakamanipun Om Tri menika ngatas paripurnanipun wonten ing kuburan samangke. Nggih. Kasuwun kala tindak malih kula matur nuwun. Lan nyuwun pangapunten badhe matur anggen kula matur kirang-kirang penggalih ingkang saged. Karena kawontenan dari seluruh yang pangapunten yang tak dengan ibu. Dan udah kalau jangan datang Ibu Mati Matenun. Atur sembah nuwun Bapak Budi yang sudah mewakili dari keluarga. Selanjutnya persiapan pemberangkatan jenazah. Namun sebelum ditutup peti ini kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan penghormatan terakhir dipersilahkan.
Ya. Selanjutnya perjalanan menuju makan Tegal di belakang Kelurahan Catur Tunggal. Kami akan mendahului menuju makam. Ini anaknya ini. Ini anaknya ini. Ini jadi ini. Baru cok. Adanya habis. Betul lah. Itu sopannya bantu Bu. Salah satu yang belakang dulu nanti depan. Orang Bu di situ. Itu kode berapa? Sama Dek. Enggak, itu kalau ini udah tinggal. Adek di mana Bu? Adek di mana Bu itu Bu? Lah aku adekku ngomong Adek loh. Mas adek itu loh.
Tadi langsung turun. Tali. Ini kembali. Bunganya diambil dulu. Saya boleh aku semua berlaku ini Tali nih, kayu nih ngetan. Bunganya copot dulu ya. Kayu nih, ngetan. Ayo. Halo, Nung. Apa? Nung. Uci. Tahan ya. Yakin? 1, 2, 3, yakin? Mas. Terus. Bun. Berapa orang kawan Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan bersama memakamkan jenazah Bapak Tri Wiloso dan kita mohon berkat Tuhan melalui sabdanya di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 2 dan 3. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allah. Sebab kepadamu lah aku. Bapak, Ibu dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, 84 tahun Bapak Wiloso telah hidup di dunia ini atas kasih kemurahan dari Tuhan. Bapak Tri Wiloso selamat bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama menyanyikan dari Hitung Jemaat 388. Hitung Jemaat 388, halaman 102. Halaman 102. Dalam liturgi putih, halaman 102.
Halaman 102 akan kita tujukan bait yang pertama. Selamat di tangan Selamat di tangan Yesus. Selamat berlututnya dalam teduh kasih-Nya. Aku Bagi amat di aman dalam kasih-Nya. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudara kekasih kita, orang tua kita, eyang kita yang kita kasihi, Bapak Tri saudari dunia. Ayo, musiknya ke jantung. Tetapi pengharapan kita tidak berhenti di tempat ini. Kita senantiasa memiliki pengharapan. Siapa? Aulia. Aulia itu siapa? Sebab jalan-jalan dan kebenaran dan padanya ada kebangkitan dan hidup. Adalah kebangkitan dan hidup. Nyalain lampunya gelap itu, nyalain. Dia akan hidup walaupun dia. Kita akan kemuliaan Bapak Triwiloso di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa. Tubuh Bapak Triwiloso kembali ke tanah karena dari situlah yang diambil. Persilahkan keluarga untuk mengambilkan tanah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, saat ia mekar, tetapi kemudian ia akan layu. Kita diingatkan betapa terbatasnya kehidupan manusia, maka mari kita gunakan dengan bijak seturut kehendak Tuhan. Dipersilakan keluarga untuk menampilkan bunga. Sebagian saja yang ditaburkan supaya sebagian kita taburkan di atas dia. Aku bahagia, selamat di tangan Yesus. Syukur kepada Allah sebab kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Di dalam Dia Allah berkenan mengaruniakan kepada kita kemenangan dan juga pengharapan. Di dalam dan melalui Dia kita hidup. Karena itu mari bersama kita meneguhkan keyakinan kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman terakhir. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Paling Lahir
dan kepada Yesus Kristus anak sangat Tuhan mengenal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan pemerintahan Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, disalibkan, disalib, mati dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. kerajaan dalam. Pada Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke naik surga, ke duduk di sebelah kanan surga Allah Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa, dan akan dan datang akan dari datang dari sana sana untuk menghakimi menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang persekutuan kudus, orang kudus, ampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan kebangkitan dan daging dan hidup yang kekal. sebelum kita menutup di dalam doa, dipersilahkan Bapak-bapak tugas makam makan. Nyari ini juga ya modelnya, kotak lain. Bu,
Lagi diuruk tanahnya. Ini udah turun. Di mana ini? Jogja. Oh, Jogja. Mm-mm. Ano abu neten ko to eh.